Pernah dengar nggak? Ada orang yang bisa naik haji tanpa kerja, tapi rumahnya makin besar, mobilnya gonta-ganti, dan uangnya nggak habis-habis. Katanya sih, itu rezeki dari Allah. Tapi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya semua itu berasal dari botol kecil yang dia bawa pulang dari pinggir hutan. Di dalamnya, hidup makhluk mungil berkepala botak, bermata hitam legam. Tuyul. Sebelum mendengar cerita ini, dengar dulu intronya. Malam itu, langit di atas desa kecil dekat Purwokerto mendung menggantung. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara-suara jangkrik yang bersahutan dari balik sawah. Di sebuah rumah kayu sederhana bergaya khas Jawa, tinggal sepasang suami istri muda yang baru saja menikah beberapa bulan lalu. Yanto namanya. Umurnya baru 30, wajahnya biasa saja, tapi tatapannya dalam dan penuh beban. Sedangkan istrinya, Nabila, baru 23 tahun. Wajahnya manis. Yanto bukan lelaki yang malas. Setelah lulus dari sekolah kejuruan, ia bekerja serabutan untuk membantu orang tuanya. Tapi setelah menikah, hidupnya berubah drastis. Pernikahan mereka sebenarnya bukan rencana, tapi paksaan. Beberapa bulan lalu, mereka ketahuan warga sedang berduaan di kamar rumah Yanto. Tanpa bisa berkilah, malam itu juga mereka dinikahkan oleh kepala desa. Orang tua Nabila sangat marah, tapi apa daya, aib sudah terbuka. Sejak saat itu, hidup Yanto dan Nabila penuh cibiran dari keluarga besar maupun tetangga. Meski menikah muda, mereka mencoba menjalani hidup baru dengan menumpang di sebuah rumah petakan milik kerabat jauh Yanto. Rumahnya kecil, lantainya masih tanah, atapnya sering bocor. Setiap pagi, Yanto bangun lebih awal keluar rumah dengan harapan bisa mendapat pekerjaan. Tapi dari sekian banyak lamaran yang dia kirim, tak satu pun membuahkan hasil. Kalaupun dipanggil interview, ia selalu gagal. Wajahnya mulai kusut dan tubuhnya makin kurus. Nabila juga tidak bekerja. Ia hanya diam di rumah, kadang membantu tetangga memasak, tapi lebih sering mengeluh tentang hidup mereka yang serba kekurangan. Hari-hari mereka diwarnai pertengkaran kecil. Kadang karena masalah uang, kadang karena perkataan tetangga yang menyakitkan. Orang tua mereka kadang masih membantu, tapi bantuan itu pun mulai jarang datang. Rasa malu dan gengsi membuat Yanto menahan lapar daripada menyusahkan orang tuanya. Nabila pun mulai menyimpan rasa kecewa. Beberapa kali ia menyindir Yanto yang tak kunjung mampu membahagiakannya. Kadang ia menangis diam-diam, menyesali kenapa harus menerima pernikahan yang dipaksakan. Di tengah segala tekanan itu, Yanto jadi lebih sering menyendiri. Malam-malam ia habiskan di teras rumah atau berjalan kaki ke pinggir hutan kecil tak jauh dari rumah. Ia hanya duduk diam, menyalakan rokok murahan, dan menatap langit kosong. Kadang ia menangis pelan, tak tahu harus bicara pada siapa. Di saat-saat seperti itu, ia merasa sangat sendirian. Ia mulai bertanya dalam hati, apa salahku sampai hidup begini sulit? Dan pertanyaan itu akan terus bergema di kepalanya, sampai suatu malam yang akan mengubah segalanya. Yanto dan Nabila bukan pasangan yang direncanakan oleh takdir. Mereka, bisa dibilang, adalah korban dari emosi sesaat. Cinta monyet yang terlalu jauh, sampai akhirnya digerebek warga karena kepergok berduaan di kamar. Malam itu ramai. Suara teriakan ibu-ibu dan ketukan pintu keras membuat jantung Yanto hampir copot. Nabila menangis sambil menutupi wajahnya dengan selimut. Hari itu juga mereka dinikahkan oleh Pak Kepala Desa. Semua serba mendadak. Orang tua Yanto hanya bisa pasrah. Tapi orang tua Nabila, apalagi ayahnya, marah besar. Matanya merah, suaranya tinggi, tapi hukum adat di kampung lebih kuat dari emosi. Pernikahan tetap berlangsung. Mereka sah tapi tidak direstui sepenuh hati. Setelah menikah, mereka tinggal di kosan kecil di pinggiran Purwokerto. Dindingnya dari triplek, kamar mandinya bareng-bareng di luar.
Dan tiap malam mereka harus tidur di atas kasur tipis yang hampir menyentuh lantai. Yanto lulusan SMK, sedangkan Nabila belum lulus kuliah karena pernikahan mendadak itu. Yanto berusaha cari kerja ke sana kemari, tapi lamarannya selalu ditolak. Kalaupun dipanggil saat sesi interview, Yanto gugup bukan main. Kadang dia sampai nggak bisa jawab pertanyaan HRD. Mereka mulai kehabisan uang, makan seadanya. Kadang cuma nasi sama garam. Nabila pernah sampai nangis gara-gara lapar, tapi nggak berani bilang ke Yanto karena dia tahu suaminya sudah berusaha semampunya. Tapi di balik tangis itu, ada rasa kesal yang tumbuh perlahan. Sudah hampir 3 bulan sejak Yanto dan Nabila menikah. Tapi bukannya hidup jadi lebih baik, mereka malah makin terpuruk. Wajah Yanto mulai terlihat tirus, matanya selalu sembab. Ia mencoba tetap tegar, tapi tiap malam ia keluar dari kos hanya untuk menyendiri di warung kopi. Merokok sendirian sambil menatap jalan yang sepi. Nabila yang tadinya manja dan ceria mulai berubah. Kata-katanya dingin, tatapannya sering kosong. Kadang ia menatap Yanto seolah kecewa telah menikah dengannya. Ia mulai sering menyalahkan keadaan dan diam-diam menyalahkan Yanto. "Nikah muda, hasilnya ya gini," kata Nabila suatu malam ketika mereka kehabisan beras. Yanto diam saja, lidahnya keluh. Dia tahu istrinya lapar, tapi uang di dompet hanya cukup untuk sebungkus mie dan 2 batang rokok murahan. Yanto sempat mencoba meminjam uang ke saudaranya lagi, tapi jawaban yang diterima lebih menyakitkan. "Kerja dulu yang benar, baru bisa minjam. Jangan kayak gembel minta-minta tiap minggu." Kata-kata itu seperti cambuk, membakar harga dirinya. Malam itu juga Yanto pergi ke tempat yang tidak biasa. Sebuah pondok tua di tengah hutan kecil di belakang kampung. Tempat itu dulu sering ia datangi waktu kecil untuk memancing dan merenung. Ia duduk di sana di atas batang kayu lapuk, menyalakan rokok satu-satunya. Bulan mengambang pucat di atas langit. Angin malam berembus pelan, dingin menelusup sampai ke tulang. Tiba-tiba dari balik pohon muncul seorang pria tua. Bajunya khas Jawa, kemeja batik lusuh dengan kain jarik dan caping di tangannya. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam seperti menembus hati. "Kowe kenapa, Le?" tanyanya. Suaranya dalam dan pelan. Yanto terkejut, tapi entah kenapa dia tidak takut. Seolah sosok itu memang tahu apa yang sedang ia rasakan. "Lagi mumet, Pak," jawab Yanto sambil buang muka. Pria itu duduk di sampingnya. Mereka diam beberapa saat sebelum akhirnya Yanto mulai bercerita tentang pernikahannya, tentang kemiskinan, tentang rasa malu yang tak kunjung hilang. Lelaki tua itu mengangguk-angguk. Lalu tanpa bicara banyak, dia merogoh kainnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Di dalamnya ada cairan bening. Tapi yang mengejutkan, ada sosok kecil berkulit pucat, botak, matanya merah, tertidur meringkuk di dasar botol itu. "Inilah jalan pintasmu," katanya sambil menyerahkan botol itu ke Yanto. "Kowe arep sugi, tapi ora kudu kerja keras. Iki carane." Yanto memandang botol itu lekat-lekat. Ia bahkan belum sempat bertanya, ketika tiba-tiba pria tua itu menghilang begitu saja. Seolah ditelan kabut malam, Yanto terdiam. Tangan gemetar memegang botol yang kini terasa berat. Dan di sanalah semuanya dimulai. Sebuah pilihan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Yanto pulang malam itu dengan langkah berat. Di tangannya, botol kecil itu ia genggam erat, dibungkus kain sarung agar tak terlihat orang. Sepanjang jalan pulang, pikirannya bercampur aduk antara rasa takut, bingung, dan harapan kecil yang mulai tumbuh di dadanya. Sesampainya di kos, Nabila sedang duduk di lantai, menatap layar HP-nya yang mati karena tak ada pulsa. Matanya melirik ke arah Yanto, lalu ke kain yang dibawa suaminya. "Apa itu?" tanya Nabila tanpa banyak basa-basi. Yanto membuka bungkusan kain itu pelan-pelan dan menunjukkan botol berisi sosok mungil aneh itu. Mata Nabila membesar.
Ia sempat mundur, ketakutan. Tapi setelah Yanto menjelaskan apa yang dikatakan pria tua di hutan, ekspresinya berubah jadi penasaran. Katanya, ini tuyul, dia bisa bantu kita cari uang, ujar Yanto pelan. Mereka saling berpandangan, tak ada yang bicara. Hanya suara kipas angin rusak yang berdecit dari sudut ruangan. Lalu Nabila berkata dengan suara rendah, "Kamu yakin ini aman?" Yanto tidak menjawab. Tapi saat ia membuka tutup botol itu, angin dalam kamar mendadak berhenti. Udara terasa berat. Dan tiba-tiba, sosok mungil itu melompat keluar, berdiri di lantai dengan tubuh kecil, kepala botak, dan mata merah menyala. Malam itu, mereka tidur dalam keheningan. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Keesokan paginya Yanto terbangun lebih dulu. Saat ia bangkit dari kasur tipis mereka, matanya menangkap sesuatu di bawah bantalnya. Seikat uang 100 ribuan, total 1 juta rupiah. Tangannya gemetar saat memegang uang itu. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya menunjukkan ke Nabila yang baru bangun. Dan sejak saat itu hidup mereka mulai berubah. Setiap malam Yanto akan bicara sendiri di kamar, seperti memberi perintah. Dan tiap pagi selalu ada uang di bawah bantal. 100 ribu, 200 ribu, kadang bahkan 1 juta. Mereka mulai bisa beli makanan layak, ganti baju, bahkan beli ponsel baru. Sebulan kemudian mereka pindah dari kos kumuh ke rumah kontrakan yang jauh lebih bagus. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi Yanto hanya bilang dia kerja online. Lalu 2 bulan berikutnya, mereka membeli mobil second. Satu desa heboh. Tapi karena Yanto dan Nabila tampak baik-baik saja, tak ada yang curiga macam-macam. Uang terus mengalir. Mereka bahkan sudah jarang bicara soal pekerjaan. Semua kebutuhan terpenuhi. Dan yang paling mengejutkan, mereka mendaftar haji tiba-tiba saja. Pasangan muda ini yang dulu diremehkan dan dihina, sekarang menjadi panutan di mata orang-orang. Tapi mereka tak tahu, semua itu datang dari sesuatu yang tidak kasat mata. Sepulang dari tanah suci, wajah Yanto dan Nabila tampak bersinar. Mereka dipuji-puji sebagai pasangan muda yang diberkahi rezeki dan keimanan. Bahkan tetangga yang dulu mencibir kini menyambut mereka dengan penuh hormat. Tapi di balik senyuman itu, ada hal yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Tuyul itu masih mereka pelihara, dan kini mulai minta lebih. Suatu malam saat Yanto hendak tidur, suara kecil terdengar dari bawah ranjang. Awalnya hanya bisikan samar, namun lama-lama terdengar jelas. "Aku haus. Susu." Yanto sontak bangun. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip ke bawah ranjang dan melihat sosok tuyul itu berdiri sambil menunjuk ke arah Nabila yang sedang tidur. "Aku mau susu dari dia." Awalnya Yanto menolak. Ia tahu itu tidak masuk akal. Nabila belum punya anak, bagaimana bisa menyusui? Tapi tuyul itu tak mau tahu. Setiap malam tuyul itu kembali dan terus meminta hal yang sama. Yanto mencoba bicara pada Nabila. Reaksinya, marah besar. Ia merasa jijik dan takut. Tapi saat tuyul itu mulai marah dan tidak lagi meninggalkan uang seperti biasa, Nabila pun mulai ragu. Mereka butuh uang, mereka sudah terlalu terbiasa hidup nyaman. Akhirnya, dengan berat hati Nabila mencoba menyusui tuyul itu. Meski tidak keluar susu, tuyul itu tetap menggigit dan menghisap area dada Nabila. Rasanya perih seperti digigit binatang. Tapi Yanto hanya berdiri di samping, menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Bertahan sebentar demi kita." Setelah ritual aneh itu, uang kembali muncul. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi kondisi Nabila mulai menurun. Ia sering pingsan, tubuhnya lemas, dan wajahnya tampak pucat seperti mayat hidup. Dalam waktu 2 minggu, berat badannya turun drastis. Mereka pergi ke dokter. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Nabila sehat, tidak ada penyakit apapun. Tapi tubuhnya terus melemah, seperti ada yang menghisap energi hidupnya sedikit demi sedikit. Suatu malam saat Nabila tertidur, tuyul itu muncul lagi. Tapi kali ini berbeda.
Ia tidak meminta, melainkan langsung melompat ke atas tubuh Nabila dan menempel di dadanya seperti lintah. Nabila terbangun, menjerit menangis, tapi Yanto hanya berdiri di sudut ruangan, bingung harus berbuat apa. Pagi harinya Nabila demam tinggi, tubuhnya menggigil, napasnya pendek-pendek. Mereka dilarikan ke rumah sakit, dan sejak saat itu, Nabila tak pernah benar-benar sembuh. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang dan menyesakkan. Nabila terbaring lemah dengan selang infus menancap di lengannya. Setiap kali membuka mata, ia seperti melihat sosok tuyul itu duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan senyum kecil yang menyeramkan. Tapi tak ada orang lain yang bisa melihatnya selain dirinya sendiri. Yanto mulai gelisah. Sudah 2 minggu Nabila dirawat, tapi tak juga membaik. Uang memang terus datang. Tuyul itu masih menuruti perintah, tapi harga yang harus dibayar kini semakin nyata. Nyawa istrinya. Dokter bilang kondisi Nabila makin menurun karena tubuhnya seperti kekurangan gizi dan energi. Tapi hasil lab semuanya normal. Tidak ada penjelasan medis. Hanya Yanto yang tahu bahwa semuanya berasal dari makhluk yang dulu ia terima di tengah malam dari orang asing di hutan. Suatu malam saat Yanto duduk di sebelah ranjang Nabila, tangan istrinya menggenggamnya dengan lemah. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Mas, lepaskan aja tuyul itu. Aku gak kuat lagi." Yanto terdiam. Ia menunduk, menggenggam tangan istrinya lebih erat. Tapi dalam pikirannya, ia sedang menimbang-nimbang. Kehilangan istri atau kehilangan kekayaan. Saat itu juga, tuyul itu muncul di ujung ranjang. Wajahnya kali ini tampak berbeda. Lebih besar, matanya memerah, tubuhnya tak lagi seperti bayi, lebih menyerupai anak kecil. Ia menatap Yanto dan menggeleng pelan. Kalau dia berhenti, kamu juga berhenti dapat uang. Bisik tuyul itu. Yanto terdiam. Lalu dengan tatapan kosong, ia beranjak dari sisi ranjang Nabila, keluar dari ruangan, meninggalkan istrinya sendirian bersama makhluk yang perlahan menyedot hidupnya. Pagi harinya, Nabila ditemukan sudah tidak bernyawa. Dokter menyatakan kematian karena kegagalan organ secara mendadak. Tubuhnya kering seperti tak ada lagi cairan yang tersisa. Yanto hanya berdiri kaku saat jenazah istrinya dibawa keluar kamar. Air matanya tidak keluar. Yang ia pikirkan saat itu cuma satu, besok harus setor DP rumah baru yang lebih besar. Dan tuyulnya masih bisa bekerja. Setelah pemakaman Nabila, suasana rumah besar Yanto justru terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara langkah kaki istri, tidak ada aroma masakan, tidak ada senyum hangat menyambutnya pulang. Tapi uang tetap mengalir. Tuyul itu masih setia, datang tiap malam duduk di meja makan dan menunggu perintah baru. Yanto kini hidup sendiri. Dan dalam sepi itu, muncul niat gila, mencari istri baru. Tak butuh waktu lama, uang membuat segalanya mudah. Ia mendekati seorang janda muda cantik dari kota tetangga, memberikan hadiah-hadiah mahal, mobil, perhiasan, liburan, semua demi mengisi kekosongan hatinya. Atau mungkin hanya untuk mengisi tempat tidur yang kini terlalu dingin. Janda itu akhirnya luluh dan menikah dengan Yanto. Tapi pernikahan mereka tidak pernah damai. Wanita itu sering merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut. Ia sering terbangun di tengah malam, merasa ada yang menarik rambutnya. Lalu suatu malam, wanita itu memergoki tuyul itu sedang duduk di atas lemari, memandangi mereka saat tidur. Ia berteriak ketakutan, memaksa Yanto menjelaskan. Tapi Yanto hanya bisa diam, tak sanggup lagi menutupi kenyataan. Wanita itu pergi keesokan paginya, membawa koper dan wajah pucat. Ia menghilang dari kehidupan Yanto tanpa pesan. Tinggallah Yanto sendiri lagi di rumah besar, penuh uang, penuh hantu. Tuyul itu kini berubah, tidak lagi mendengarkan perintah Yanto. Ia datang dan pergi sesuka hati. Terkadang duduk di atas tubuh Yanto saat tidur, menatap dengan tatapan haus, seolah-olah ia butuh lebih dari sekadar perintah. Ia butuh jiwa.
Yanto mulai kurus, matanya cekung. Ia tak pernah tidur nyenyak. Dan suatu malam, ia mengurung diri di kamar, menatap botol kosong yang dulu diberikan pria misterius di hutan. Dalam tangis dan penyesalan, Yanto berteriak, "Ambil aja semuanya, ambil rumah ini, ambil uangku. Tapi kembalikan aku ke saat aku masih sama Nabila." Tapi tak ada yang menjawab. Hanya suara cekikikan tuyul di langit-langit rumah. Lalu lampu padam, dan malam itu Yanto menghilang. Tetangga hanya menemukan rumah besar yang kosong dengan lantai penuh jejak kaki kecil berlumur tanah. Dan di atas ranjang tergeletak botol tua dengan suara tawa kecil dari dalamnya. Cerita ini mungkin terdengar menyeramkan, tapi di balik horornya ada pesan penting yang bisa kita ambil. Hidup itu penuh ujian, terutama soal ekonomi dan tekanan dari orang sekitar. Tapi saat kita memilih jalan pintas, apalagi dengan cara yang menyimpang, maka konsekuensinya juga tidak main-main. Yanto dan Nabila dulunya hanya pasangan muda biasa. Mereka tidak sempurna, mereka banyak kekurangan, tapi semua bisa diperbaiki jika dijalani dengan sabar dan usaha. Sayangnya, mereka lebih mendengarkan omongan orang lain daripada memperkuat satu sama lain. Dan dari situlah semua mimpi buruk dimulai. Terkadang, cobaan datang bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membuat kita lebih kuat. Tapi kalau kita malah menyerah dan tergoda dengan jalan cepat seperti pesugihan, maka yang datang bukan cuma uang, tapi juga kutukan. Pesugihan, apapun bentuknya, akan selalu menuntut imbalan. Entah harta, keluarga, kebahagiaan, bahkan nyawa. Dan yang lebih mengerikan, kadang kita tak sadar apa yang sudah kita korbankan sampai semuanya terlambat. Yanto mungkin punya rumah mewah dan bisa naik haji. Tapi apa arti semua itu kalau istrinya meninggal, jiwanya dihantui, dan hatinya kosong? Semua yang didapat dengan cara gelap pasti akan ditarik kembali, entah cepat atau lambat. Jadi untuk siapapun yang sedang tertekan karena keadaan, ingatlah tidak ada rejeki yang datang dengan instan tanpa resiko. Lebih baik lambat tapi halal, daripada cepat tapi berujung petaka. Itulah akhir dari kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Seorang istri yang rela menumbalkan hidupnya demi kekayaan, dan seorang suami yang buta oleh harta hingga kehilangan segalanya. Kadang yang paling menyeramkan bukan hantunya, tapi manusia yang haus duniawi dan lupa pada nuraninya sendiri. Cerita ini bukan sekadar buat menakut-nakuti, tapi juga buat jadi pengingat bahwa setiap pilihan punya harga. Dan kadang harga itu terlalu mahal untuk dibayar. Kalau kamu berada di posisi Yanto, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Jangan lupa, kalau kamu suka cerita horor seperti ini, bantu support channel ini dengan klik like, share ke temanmu yang suka kisah mistis, dan tulis di kolom komentar. Kalau kamu dikasih botol isi tuyul, apa yang akan kamu lakukan? Siapa tahu cerita komentarmu bisa jadi kisah horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Hati-hati kalau malam-malam dengar suara langkah kecil tanpa wujud. Siapa tahu, tuyul itu masih berkeliaran mencari majikan baru. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.